Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Iva bersama saya Imam Farid. Di video kali ini kita akan membahas bagian selanjutnya tentang dasar pemrograman Java bagian kedua tentang struktur dasar. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, nah sekarang kita masuk ke struktur dasar ya. Jadi bagi teman-teman yang udah install dan bisa menjalankannya tadi, sekarang kita bisa langsung masuk ke struktur dasar. Nah, oke, langsung saja kita lihat apa-apa saja sih yang dibahas di bagian 2 ini gitu. Nah, yang di bagian 2 ini teman-teman bisa lihat di slide-nya itu kita bakal bahas 5 hal. Nah, yang pertama itu adalah package dan import, terus fungsi utama, komentar, kurung kurawal, dan statement. Nah, jadi di bagian 2 ini kita bakal bahas 5 hal tersebut. Oke, langsung saja kita bahas bagian yang pertama. Nah, yang pertama kita akan membahas package dan import. Nah, apa sih package dan import ini? Nah, oke, mungkin teman-teman bisa lihat gambar di sini ya. Di sini ada tulisan package terus import. Nah, jadi kita tahu kalau arti dari package itu kan paket ya. Nah, jadi sebenarnya sih package itu merupakan sebuah wadah untuk menampung seluruh kelas-kelas yang kita bikin di dalam Java. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin sebuah kelas, terus nanti teman-teman bakal lihat ada package di atasnya. Nah, labelnya ini, com.bangiva.struktur dasar misalnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau import di Java ini, dia lebih memanggil sebuah package yang dibutuhkan. Ya, contohnya library. Nah, jadi misalnya di dalam sebuah package ini ada sebuah kelas yang mengolah sebuah data, yang mana data ini tuh yang awalnya sebuah angka dirubah menjadi sebuah huruf. Nah, jadi kita bisa memanggil kelas tersebut dengan menggunakan import. Lebih kurang seperti itu. Nah, lebih jelasnya gimana Bang? Ya, mungkin kita coba sih implementasikan ini di dalam codingan kita kemarin. Nah, project kita yang ini sekarang adalah seperti ini. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat di atas kelas main ini ada package. Nah, jadi ini menandakan kalau dia adalah sebuah file yang disimpan di dalam package com.bangiva. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen bikin sebuah package baru atau paket baru, teman-teman bisa buat di dalam com.bangiva ini. Jadi new. Nah, jadi silakan klik kanan di sini com.bangiva, terus klik new, terus bikin package. Nah, terus nama package-nya apa? Misalnya karena kita bagian struktur dasar, kita buat struktur dasar. Nah, dalam package ini kita bisa menambahkan sebuah kelas. Jadi ingat kalau package itu adalah sebuah wadah yang menyimpan berbagai file-file atau kelas-kelas Java kita. Nah, silakan klik kanan struktur dasar ini, terus new, terus Java class ya. Nah, terus kita bisa bikin sebuah kelas Java. Ya, kalau untuk nama kelas kita gunakan saja untuk pertama ini adalah package import. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki package yang baru. Yang namanya package com.bangiva dan struktur dasar. Nah, untuk pakai import, misalnya nih kita mau import si main nih. Kita mau manggil si main. Masukkan main ke dalam ini, panggil dia gitu kan. Nah, import itu kita gunakan dengan sintak import. Terus kita tulis nama package-nya apa, dia letaknya di mana gitu. Dia letaknya kan di com.bangiva nih, jadi kita bikin com.bangiva dan langsung ada sih. Nah, terus main. Nah, titik koma. Nah, jadi kita sudah berhasil mengimport si main. Nah, jadi nanti kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas main. Nah, tapi itu bakal dibahas lebih lanjut di bagian OOP. Sekarang ini kan kita cuma bahas struktur dasarnya. Jadi dalam Java itu sudah pasti ada yang namanya package dan import. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita membahas package dan import, yang selanjutnya yaitu adalah fungsi utama. Nah, jadi di dalam Java itu ada yang namanya fungsi utama. Nah, fungsi utama di dalam Java bisa dituliskan seperti ini. Jadi ada public static void main, terus dalam kurung string kurung siku args,
terus kurung kurawal, baru isinya di dalam ini. Nah, jadi fungsi utama ini tuh digunakan untuk mengeksekusi program kita. Nah, jadi program-program yang kita buat itu disinilah tempat eksekusinya. Jadi nanti dieksekusi dari line by line. Jadi baris per baris itu dieksekusi olehnya. Nah, jadi kalau misalnya nih Bang, gue pengen ganti namanya mungkin public void aja atau public static aja gitu. Apakah masih bisa disebut fungsi utama? Tentu saja tidak bisa disebut fungsi utama dia. Karena fungsi utamanya memang seperti ini. Kalau misalnya teman-teman rubah fungsi utama ini mungkin public static public static uh, void main terus mungkin nggak ada isinya gitu. Ya nggak bisa, dia nggak bisa gitu kan. Atau juga mungkin kita ganti sini public void main gitu aja, nggak bisa juga. Dia harus seperti ini. Kalau misalnya diganti dengan nama yang lain, dia bakal invalid, bukan merupakan fungsi utama. Nah, teman-teman juga bisa lihat di codingan kita kemarin, di bagian main. Nah, ini dia fungsi utamanya kita jalankan di sini. Nah, sekarang kita coba sih eksekusi ya. Maksudnya kita rubah-rubah. Mungkin kita hapus dulu public. Ya, kita bikin dulu sort di sini kemarin ya. System.println hello world ya, terus kita coba hapus ini. Nah, kalau kita hapus di situ nggak akan ada tanda play-nya. Nah, jadi nggak valid dia kalau yang ini bukan fungsi utama. Kita Ctrl Z, terus kita hapus statiknya, sama nggak bisa juga. Terus kita hapus void-nya, ya pasti error. Void itu kan sebuah fungsi. Nah, terus kita coba hapus string args-nya. Nggak bisa juga. Jadi, memang harus validnya ya adalah seperti ini. Kalau teman-teman rubah, ya nggak akan bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk fungsi utama ya, guys. Nah, selanjutnya adalah komentar. Nah, komentar ini merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam struktur dasar Java ya. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya nggak ada komentar, nanti program kita itu bakal sulit dibaca. Ini apa sih artinya gitu kan? Ini kenapa dibikin ini gitu. Nah, jadi alasan dibuat komentar ya supaya kita paham apa yang kita bikin dan juga orang-orang yang mau lihat program kita juga paham dengan apa yang telah kita bikin. Nah, jadi pakai komentar tuh gimana ya, Bang? Nah, jadi komentar itu untuk satu baris, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk satu baris, komentar itu bisa menggunakan slash garis miring 2 buah seperti ini. Nah, jadi di dalam ID itu kan ada baris per baris nih ya. Nah, jadi untuk satu baris itu bisa menggunakan garis miring 2 seperti ini. Nah, ini untuk satu baris. Nah, kalau misalnya mau lebih satu baris gimana ya, Bang? Nah, untuk lebih satu baris, kita bisa menggunakan slash, tanda bintang, dan ditutup dengan tanda bintang. Jadi yang ini nih adalah barisnya. Jadi kita bisa mengetikkan komentar di dalam bintang ini. Nah, lebih tepatnya seperti ini. Kita coba aja langsung di sini. Atau kita bikin sebuah kelas baru yang namanya komentar. Jadi kita bikin di sini untuk satu baris. Dan yang ini ya caranya itu slash. Terus tanda bintang, slash lagi tutup. Nah, jadi pas di tengah-tengah ini, teman-teman, tengah-tengah ini arahkan kursor ke sini, terus tekan. Silakan di enter sebanyak mungkin ya, tergantung berapa kebutuhan yang mau dibuat ya komentarnya. Mungkin kita bikin aja agak 2. Nah, jadi ini adalah untuk lebih dari satu baris. Halo, gitu kan. Halo juga, misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi komentar ini sangat penting sekali untuk teman-teman, apalagi nanti yang akan datang itu kita bakal banyak menggunakan komentar untuk menandakan apa sih yang kita buat di bagian-bagian program kita. Oke? Dan juga ya ingat ya kalau komentar ini tidak akan dibaca oleh komputer. Jadi santai aja, jangan khawatir. Nah, selanjutnya yaitu adalah kurung kurawal. Nah, apa sih ini kurung kurawal? Kenapa ada kurung kurawal di dalam Java ya? Nah, jadi kurung kurawal ini itu berfungsi untuk memberitahu komputer kalau di dalamnya itu adalah satu kesatuan. Jadi bisa dibilang sih dalam kurung kurawal itu kayak sebuah isinya itu banyak statement atau perintah. Ya, nanti kita bahas statementnya setelah ini. Jadi gini nih, ini teman-teman bisa lihat ada tanda kurung kurawal ya di sini ya. Tetap di sini gitu kan.
Nah, jadi dalam kurung kurawal ini, inilah isinya gitu nih. Yang dari sini nih, dari sini, sabar sini. Nah, kalau misalnya lebih jelasnya di sinilah ya. Nah, di mainnya. Nah, kurung kurawal ini tuh, ini tutup, yang bukanya dan ini yang tutupnya. Ya, ini ditandain tuh. Jadi, dalam kurung kurawal itu, inilah isinya. Nah, ini. Nah, kalau kita hapus misalnya gitu. Nah, jadi kita isi dalam kurung kurawalnya adalah ini. Nah, ini dia. Sama juga sih, di sini ada juga kurung kurawal. Dan ini adalah isinya. Jadi ingat kalau kurung kurawal ini tuh tempat statement kita dikumpulkan. Dan juga dia itu merupakan satu kesatuan dari dari suatu induknya gitu. Jadi misalnya di sini kan kelas nih. Nah, jadi di dalamnya ini satu kesatuan yang punyanya si ini gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian baru kita masuk ke statement. Nah, apa sih statement itu gitu kan? Nah, jadi statement itu tuh kalau simpelnya ya perintah gitu. Perintah misalnya gini nih. Dalam kurung kurawal tadi kan kita bilang, "Oh, iya gue pengen kamu nambahkan 5 dengan 1 gitu." Nah, jadi di dalam statement itu ya sebuah perintah yang namanya juga statement ya. Atau kayak istilah statement itu kayak ungkapan kita lah ya gitu kan. Kita mengungkapkan sesuatu dalam codingan, ya itu adalah statement. Nah, jadi juga nih, misalnya tambahkan 5 dengan 1. Nah, ini statement. Tapi ini masih error ya, teman-teman. Ya, karena ini contohnya statement gitu. Nah, jadi statement itu biasanya kalau di Java ditandai dengan titik koma. Seperti ini. Nah, jadi ada statement diakhiri titik koma. Ada statement lagi diakhiri titik koma. Nah, jadi ya simpelnya ya statement itu perintah yang diakhiri oleh titik koma. Ya, seperti itu. Kecuali untuk if dan for. Nanti kita bahas if dan for. Ya, kalau if dan for itu tidak menggunakan titik koma, melainkan kurung kurawal. Hanya sekedar kurung kurawal saja, tidak diakhiri titik koma. Nah, mungkin itu saja sih untuk statement ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu, ya kita sudah selesai untuk struktur dasarnya ya. Jadi kita sudah mengenali struktur dasar pada Java. Oke teman-teman, kita telah selesai mempelajari bagian 2 tentang struktur dasar. Yang mana kita telah mempelajari yaitu package dan import, terus juga fungsi utama, dan komentar, beserta kurung kerawal dan statement. Nah, di bagian selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian ketiga tentang variabel dan tipe data. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan apabila teman-teman menyukainya silahkan di like, dan apabila bermanfaat silahkan di share, dan jangan lupa klik tombol subscribe beserta loncengnya guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.